Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Avanza. Tapi ini bukan Avanza biasa ya, ini adalah Toyota Avanza spek ekspor. Lebih tepatnya ini adalah Toyota Avanza tipe SX yang harusnya dikirim ke eh, Afrika Selatan. Cuma mungkin ada yang bertanya ya, kok katanya mau ke Afrika Selatan, kok ternyata ada di Indonesia. Jadi gini, biasanya kalau mobil-mobil rakitan Daihatsu Toyota yang kayak contohnya Daihatsu Grand Max kan kalau dikirim ke Jepang itu dikirimnya sebagai Toyota Light S ya, atau Toyota Town S yang sebelum facelift. Dan kadang ada unit yang nggak lolos uji kelayakan. Jadi istilahnya unit reject, dan ujung-ujungnya mobil itu akan dipakai buat orang internal di pabriknya, atau mungkin kalau misalnya udah cukup tua mobilnya akan dijual seperti ini kasusnya. Jadi kemungkinan ini adalah Toyota Avanza yang harusnya dikirim ke Afrika Selatan, cuma ada yang miss ya. Jadi menurut orang pabriknya mungkin ini kurang layak untuk dikirim ke Afrika Selatan, jadinya ya udah dipakai di pabrik dan ujung-ujungnya dijual seperti ini. Dan mobil ini lagi dijual nih di Bursa Mobil Bintaro. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya. Dilepas di 115 juta rupiah nego. Dan yuk langsung kita masuk aja ya. Dan abaikan logo Daihatsu-nya, ini aslinya adalah Toyota Avanza soalnya. Nah, untuk kuncinya dia seperti ini. Jadi dia beda ya sama Avanza yang versi Indonesia yang kuncinya itu udah nyatu sama remote. Kalau ini dia masih terpisah, ada tombol lock dan unlocknya. Yuk kita masuk dulu. Nah, dari buka pintunya aja ini tuh rasanya udah beda. Jadi kemungkinan plat bodinya ini lebih tebal dibandingin yang versi domestik. Walaupun nggak begitu beda ya kelihatannya, cuma rasanya tuh beda gitu dibandingin sama mobil yang bisa kita lihat di jalanan ya. Untuk interior juga dia untuk tipe bawah ya, dia warnanya full hitam. Jadi biasanya kalau Avanza yang tipe-tipe bawah kan rata-rata warnanya dual tone ya, hitam dan coklat tua. Kalau yang facelift 2015 seperti ini, dan hitam fullnya itu baru yang Veloz. Kalau ini yang tipe bawah tapi interior udah full hitam semua. Untuk joknya juga dia masih fabric seperti yang Avanza di versi domestik, cuma pattern joknya sedikit beda ya, kayak lebih mewah gitu ya. Tapi untuk pengaturannya tetap sama ya, ada recline dan ada sliding. Terus di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki. Dan kalau kita masuk, ini juga ada yang beda lagi nih. Jadi sebentar, ini gua atur dulu posisi joknya. Kalau misalnya kita colokin kunci, dia ada key buzzernya. Ini yang nggak ada di Avanza versi domestik. Ya, kalau kita colokin, nah dia ada bunyinya. Ini yang nggak ada di Avanza versi lokal. Xenia juga ya. Jadi bunyinya kayak Lexus ya, berasa mewah gitu ya. Dan kalau kita nyalain, yuk langsung kita nyalakan aja. Nah, secara mesin sih masih sama ya. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Avanza versi ekspor. Seperti biasa kita akan bahas setirnya. Untuk setirnya ini kebetulan udah di retrim ya, jadi lebih mewah. Soalnya kenapa ini di retrim? Ini kulitnya tuh lebih mewah gitu dari bawaan kulit setirnya kayak Veloz gitu. Veloz kan emang setirnya kan udah di lapis kulit ya, cuma ini kayak lebih mewah gitu. Makanya ini menurut gue sih ini udah di retrim ya. Terus dia belum ada tombol steering switch, ada airbag dan klakson. Untuk pengaturan sama seperti yang versi domestik, cuma ada tilt, belum ada teleskopik. Lanjut ke belakang setir, ini ada tuas untuk lampu senja dan lampu sen, lampu utama juga, ada tuas wiper depan belakang. Untuk speedometer ini juga nggak berubah ya dibandingin yang versi domestik. Di sebelah kiri ada tachometer, ada speedometer, dan di sebelah kanan ini ada layar digital kecil yang isinya ada jam digital. Terus ada fuel indicator dan ada ini juga ya, odometer ini udah 87.000 km. Ada trip A dan trip B, sama ini buat matiin eco indikator. Cuma belum ada MID ya, karena ini tipe bawah ya. Istilahnya kalau di Indonesia itu persamaannya kayak Avanza tipe E atau Daihatsu Xenia tipe X. Jadinya
dia belum ada MID-nya seperti kayak Avanza yang tipe G gitu misalnya. Lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Dan kalau misalnya kita lihat ke bawah, ini ada tombol yang sangat asing untuk di Avanza yang tipe non Velo 1500 cc, yaitu tombol defroster belakang. Jadi ini hebat ya, keren ya, ada fitur ini tapi di tipe yang bawah. Dan di sebelah kanannya itu ada pengaturan spion yang sudah elektrik tapi belum bisa dilipat secara elektrik ya. Di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil, ada tuas muka kap mesin, dan di bagian pedalnya ini juga normal, masih model gantung semua. Kebetulan ini yang manual jadi ada 3 pedal. Untuk di door trim ini juga full hitam. Biasanya kalau yang tipe bawah kan ini warnanya coklat ya, atau kalau yang facelift 2019 yang sekarang itu malah warna beige terang. Di bagian sini juga ada panel fabriknya, warna hitam juga, handle warna hitam belum chrome. Terus ada central locking, ada auto up down, power window di sisi pengemudi, ada window lock juga, dan ada 2 buah cup holder, 1 botol holder, dan door pocket, sama ada speaker. Lanjut lagi ke bagian atas ya. Di sini ada sun visor pengemudi yang belum ada cerminnya, dan kalau kita lihat ke konsol atas ini juga ada perbedaan dibandingin versi Avanza versi lokal ya, yaitu lampu kabin yang ada lampu baca individualnya. Soalnya kalau yang versi domestik itu kan lampunya cuma kecil, nggak ada lampu baca kanan kirinya, dan ya nyalain biasa aja gitu. Kalau di sini kita bisa fungsikan sebagai lampu baca, bisa ikut pintu juga, serta di bagian sini juga ada tempat kacamata. Dan ini tuh panel ininya nih, ini persis kayak kepunyaan Toyota Rush yang dijual di sini juga. Jadi sebetulnya bisa aja kita pasangin sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita punya panel ini, terus kita punya Avanza, tinggal bobok plafonnya, taruh deh. Terus di bagian sini juga ada yang beda ya, di spion tengahnya, karena spion tengahnya ini juga ada manual dimmingnya. Ini yang nggak ada di Avanza ataupun Xenia versi domestik. Lanjut ke sebelah kiri, sun visornya juga ada cerminnya. Kalau nggak salah untuk yang Avanza tipe E dia belum ada kacanya deh ya. Kalau yang ini udah ada untuk tipe bawah. Ini kemungkinan ada grab handle aslinya, cuma ini udah copot terus di kasih baut aja biar lubangnya nggak kosong. Seatbelt sama-sama belum ada head adjuster seperti yang versi domestik, tapi headrest juga bisa di adjust. Lanjut ke center console, ini sebetulnya bagian sini sama nih, sampai bagian bawah sini sama, kecuali pas kita nengok ke belakang, wah ini AC-nya lengkap. Jadi kalau yang versi lokal kan dia cuma ada fan speed, temperatur yang cuma dingin atau nggak dingin, sama sirkulasi udara. Kalau ini lengkap, ada arah AC, ada heater, dan ada mode AC-nya. Jadi ini bener-bener full spec seperti di Afrika Selatan ya. Jadi untuk fan speednya ini pakai knop yang luar. Nah ini untuk fan speed. Untuk arah AC-nya itu pakai knop yang dalam. Dan ini beneran berfungsi loh. Ini kedengeran kok kalau misalnya gue mainin flapnya ini. Jadi arah anginnya tuh beda. Ini dari muka, ini dari muka dan kaki, kaki full, kaki dan defroster, dan full defogger belakang. Defogger depan. Nih. Tuh. Ini juga nggak ada ya di versi domestik. Ini ada ventilasi AC di bagian atas dashboard sini. Ini yang beda. Tuh, beneran beda ya. Dan untuk temperaturnya itu pakai knop yang dalam nih. Nah, kalau misalnya gue arahin ke merah, ini tuh beneran panas. Anget sih ya, bukan panas ya, tapi beneran ada heaternya loh. Jadi bener-bener ada heater core-nya di balik dashboard. Ini hebat ya. Untuk sirkulasi udara ya ini emang ada ya di yang versi lokal, dan ada tombol mode AC-nya juga. Kalau misalnya gue matiin, tuh kompresor AC mati. Jadi ini cuma blower doang nih sekarang. Kalau gue pencet lagi, nah baru dia nyala lagi kompresor AC-nya. Dan di bagian atasnya ada tombol hazard dan ada seatbelt warning untuk penumpang depan sebelah kiri. Untuk head unit ini kebetulan udah pakai head unitnya Daihatsu Xenia R Sporty. Nih kan kelihatan. Jadi emang beberapa parts-parts di mobil ini tuh udah dikonvert ke Xenia, kayak tadi emblem luar
sama head unitnya. Dan ini persis kayak Avanza, head unitnya Xenia R Sporty ya, yang facelift 2015. Ada radio, disk, navigasi, bluetooth, lengkap deh pokoknya. Dan lanjut ke bawah sini itu ada colokan 12 volt sama ada input USB untuk charge untuk ke head unit sini ya. Ada tempat penyimpanan di sini. Dan untuk transmisi kebetulan yang tipe SX ini dia manual 5 speed. Kalau yang SX15 kalau nggak salah itu udah baru yang matic. Jadi ada perbedaan di mesin dan transmisi. Dan ya untuk transmisi sih ya sama aja kayak yang versi Indonesia ya, manual 5 speed, automatic 4 speed. Terus di belakang sini tuh ada parking brake. Dan karena ini yang tipe bawah, dia nggak ada console box ya, jadi ini kebuka gini aja. Untuk glove box nggak berubah. Di bagian sini juga ada list warna silver dan ada airbag untuk penumpang depan ya. Untuk di bagian depan sih segitu aja ya bedanya. Dan yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang, apa aja perubahan yang ada di kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang dari Avanza ini sebetulnya hampir nggak ada perubahan ya. Kayak contohnya ini legroomnya masih sama. Ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan masih ada 4 jari untuk di belakang posisi mengemudi gue. Jadi masih lega dan benar-benar khas Avanza banget deh. Ada seat pocket di sini kanan kiri. Dan ini juga jok tengahnya ini bisa dimaju mundurin buat menambah legroom di baris ketiga. Dan kalau kita lihat joknya ini juga sama persis seperti yang di versi Indonesia ya, yang dalam artian dia ada isofix buat naruh kursi bayi. Headrestnya ada buat 3 penumpang, jadi di sini tuh ada headrest yang kepisah gini. Ini untuk penumpang tengah baris kedua. Dan seatbeltnya juga ada nih, seatbelt 3 titik yang ngambilnya dari atap. Di bagian sini juga ada lampu. Nah, yang beda itu di bagian sini. Nah, untuk di tipe SX ini dia nggak ada double blowernya ya. Jadi kalau nggak salah itu yang tipe SX sama yang TX, SX yang 15 ya baru ada double blowernya. Atau mungkin yang tipe TX. Kalau yang tipe SX 1300 ini dia belum ada. Jadi itu ya bedanya. Dan untuk di door trim, coba kita lihat ya, ini sama juga seperti door trim yang depan. Ini full hitam, ada panel fabric di bagian sini, handle-nya belum chrome. Ada switch power window yang turunnya emang nggak sampai habis ya. Dan di bagian bawah ini ada buah cup holder sama ada speaker di bagian sini. Ya kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Toyota Avanza versi Export ini. Yuk langsung kita lihat ke eksteriornya apa aja perbedaannya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu ya. Nah, karena ini yang tadi yang tipe SX 1300 cc, mesinnya juga sama seperti Avanza yang 1300 cc, yaitu mesin 1NR VE 1329 cc, 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi dual VVTi khasnya Avanza facelift 2015 ya. Tenaganya 97 PS dan torsi 123 Nm dan transmisinya 5 speed manual ke roda belakang. Dan ya untuk mesin sih nggak ada yang beda ya. Untuk yang mesin 15 juga nggak ada perbedaan dibandingin versi domestik. Dan dia juga sudah ada ABS sama seperti Avanza yang di Indonesia. Semenjak 2015 kan ABS sudah jadi fitur standar ya, kecuali Xenia yang baru ada di facelift 2019, itu pun yang mesin 1500 cc nya aja. Tapi kalau kita lihat ke balik kap mesin, ini dia belum ada peredam kap mesinnya, jadi ya seperti itulah. Nah, kalau misalnya kita lihat ke eksterior depannya, ini tuh mukanya kelihatan kayak Avanza tipe E ya kalau di Indonesia. Jadi dia grillnya hitam polos gini aja, tapi di bagian atas itu ada list warna silver, bukan chrome seperti tipe G. Untuk emblem memang ini udah diganti sama pemilik sebelumnya jadi emblem Daihatsu. Pokoknya eksteriornya itu bener-bener nggak ada emblem Avanza-nya sama sekali, bener-bener Daihatsu dan emblem Xenia-nya. Terus di lampu ini juga sama seperti yang versi domestik, dia
lampunya halogen multi reflektor, sennya juga, dan lampu senja itu udah diganti LED. Belum ada fog lamp juga ya, karena tadi ini tipe SX yang salah satu tipe terbawah. Untuk velgnya ini juga velg kaleng, pakai dopnya Avanza tipe E juga. Untuk bannya di sini menggunakan Bridgestone Ecopia EP150 ukuran 185 70 R14. Rem depan disc brake, rem belakang tromol. Dan kalau misalnya kita beranjak ke spion dan fender, nah ini baru kelihatan bedanya nih di eksterior. Ini adalah salah satu pembeda antara Avanza versi domestik dan Avanza versi ekspor, karena dia punya sen di bagian fender depannya. Biasanya kalau versi domestik itu kan antara nggak ada polos fendernya kayak di Avanza tipe E gitu, atau sennya ada di cover spion kayak di tipe G ke atas. Kalau di si ini ya, Avanza yang versi ekspor ini, antara tipe bawah sama tipe atas seinget gue itu sama ya, kecuali yang tipe paling atas banget yang dia punya sen di bagian spion kayak velosnya di sini lah. Tapi kalau yang tipe-tipe bawahnya dia sennya ada di bagian fender. Dan ini udah di stikerin ya, aslinya dia warnanya bening kok, jadi udah di stikerin biar makin OEM look aja kali ya. Terus antenanya juga dia masih model yang ditarik gitu, belum yang kayak facelift 2019 yang udah shark fin di belakang. Terus lanjut ke belakang, ini sih secara eksterior sih nggak banyak bedanya ya. Nah kalau misalnya kita lihat ke belakang baru nih kelihatan bedanya, dia ada defogger di kaca belakang. Untuk lampu ini juga sama, dia ada lampu sen, lampu mundur, dan lampu senja sama lampu rem. Dan untuk garnish ini, kalau yang tipe SX itu dia nggak ada ya. Jadi ini kayaknya diambil dari Avanza yang tipe G versi lokal gitu ya. Dan ini juga emblemnya udah diganti. Jadi Xenia di tengah ada emblem Daihatsu, dan di sebelah kiri ada emblem Dual VVTi. Bumper belakang polos, cuma ada reflektor di ujung kanan kirinya aja, nggak ada sensor parkir, nggak ada kamera mundur juga, dan belum ada spoiler dengan high mount stop lamp. Oke, yuk sekarang kita lihat ke bagasinya. Nah untuk bagasi juga sama seperti yang versi domestik ya, nggak ada perubahan. Dia juga masih memiliki pelipatan jok yang 50. Jadi kalau misalnya kita mau ngangkut barang sambil ada penumpang di sisi sebelahnya, itu juga masih bisa. Oke, kita bagian lagi. Nah di belakang sini juga ada cup holder untuk penumpang belakang. Yang sebelah kanan ada dua malah. Ya, tidak ada perbedaan sih di bagian belakang sini. Yuk kita tutup aja. Oke, cukup segitu aja untuk review dari Toyota Avanza tipe SX kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari mobil ini bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.